Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yelvia Prahagia MPD, NIDN 1024119202, dosen program studi pendidikan vokasional seni kuliner, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Muara Bungkuk. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan RPS, Pendidikan Seni Drama dan Tari SD. Kode mata kuliah 22 PGD 606, SKS 3 SKS, semester 6. Deskripsi mata kuliah mengkaji tentang segala ruang lingkup seni drama dan tari untuk anak sekolah dasar, pemahaman unsur seni drama dan tari, elemen dasar seni drama dan tari, pendekatan dan metode pembelajaran seni drama, model pembelajaran, kritik dan apresiasi, evaluasi, serta menyelenggarakan penampilan seni drama dan tari dengan tema budaya lokal untuk sekolah dasar. Capaian pembelajaran yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar seni drama. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan pembelajaran seni drama di sekolah dasar. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami apresiasi dan kritik seni drama. Yang keempat, mahasiswa mampu mempersiapkan pementasan seni drama untuk anak di sekolah dasar. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup seni tari. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan unsur seni tari. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan seni tari dalam pendidikan. Yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami pembelajaran seni tari di sekolah dasar. Dan yang kesembilan, mahasiswa mampu mempersiapkan pementasan seni tari untuk anak di sekolah dasar. Materi perkuliahan untuk pertemuan pertama kontrak perkuliahan, pertemuan kedua konsep seni drama 1, pertemuan ketiga konsep seni drama 2, pertemuan keempat pembelajaran seni drama di sekolah dasar, pertemuan kelima apresiasi dan kritik seni drama, pertemuan ke-6 praktek rias karakter, pertemuan ke-7 praktek seni drama, pertemuan ke-8 ujian tengah semester, pertemuan ke-9 ruang lingkup seni tari, pertemuan ke-10 unsur seni tari, pertemuan ke-11 seni tari dalam pendidikan, pertemuan ke-12 pembelajaran seni tari SD, pertemuan ke-13 praktek gerak dasar tari daerah setempat, pertemuan ke-14 praktek seni tari 1, pertemuan ke-15 praktek seni tari 2, dan pertemuan ke-16 ujian akhir. Untuk metode perkuliahan, yang pertama ada inquiry, yaitu metode ini mendorong mahasiswa untuk mengembangkan rasa ingin tahu, berpikir kritis, dan memecahkan masalah. Yang kedua, metode diskusi, di mana metode diskusi melibatkan interaksi antar sesama mahasiswa atau mahasiswa dengan dosen untuk membahas suatu masalah atau topik dan mencari solusi bersama. Yang ketiga, metode ceramah, di mana metode ini dosen melakukan penyampaian informasi secara lisan kepada mahasiswa. Yang keempat, metode demonstrasi, di mana di sini dosen memperagakan atau mempertunjukkan suatu proses kepada mahasiswa agar mereka dapat memahami materi. Dan yang terakhir ada metode latihan, di mana mahasiswa memperagakan suatu proses yang telah dipraktekkan dosen. Media pembelajaran, yang pertama diktat, di mana diktat akan di-share oleh dosen. Yang kedua ada email, melalui email yelviaprahagia24@gmail.com. Yang ketiga ada video dan gambar, pemutaran video yang berkaitan dengan materi dan menampilkan gambar. Yang keempat, Zoom meeting, share Zoom ketika diperlukan. Evaluasi perkuliahan, yang pertama kehadiran 10%, yang kedua keaktifan dalam diskusi 15%, yang ketiga tugas atau praktek 20%, UTS 25%, dan yang terakhir UAS 30%. Untuk rank nilai, A sama dengan 80 sampai 100, B 70 sampai 79, C 60 sampai 69, D 50 sampai 59, dan E 0 sampai 49. Sekian, terima kasih. Ikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat sekali. Apa kabar semuanya? Baik, Bu.
Oke, alhamdulillah baik ya. Oke, kita ketemu lagi pada mata kuliah Pendidikan Seni Drama dan Tari SD. Nah, di sini kita sudah masuk materi tentang seni tari ya. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, ada baiknya kita berdoa dulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebelumnya kita absen terlebih dahulu ya. Oke, Adelia Febri ada? Oke. Alawiyah, Ani Rotul, Anis Napelia, Anissa Novia, Aprilia Puspita, Della Tri Amanda, Dini Warni, Diva Arnenli, Eva Susanti, Lala Rizky, Lucy Riamin, Meme Prenti, Mutia Anissa, Nabila, Nurjana, Nurul Khomaria, Putri Armianti, Rafika, nggak ada ya? Ada Rafika? Nggak ada. Kenapa sakit ya? Oke, Rika Arini, Sepia Afriunita, Terry Anggraini, Widya Rosliani, Yuni Kurnia Putri. Oke, berarti satu orang tidak hadir. Oke, sebelum kita masuk ke materi unsur seni tari, kita akan mengingat kembali perkuliahan yang terlebih dahulu. Oke, tentang ruang lingkup seni tari. Oke, sebelumnya siapa yang masih ingat apa itu seni tari? Coba. Oke, Putri, silakan. Seni tari adalah ekspresi jiwa manusia yang diwujudkan dalam gerakan tubuh yang indah dan memiliki nilai estetika yang diiringi dengan musik untuk menyampaikan maksud, tujuan maupun pikiran dari penari tersebut. Oke, itu dia pengertian seni tari. Berarti seni tari itu merupakan sebuah karya seni yang dituangkan melalui sebuah gerakan ya. Berarti ekspresi jiwa manusia yang dituangkan melalui sebuah gerakan yang ritmis dan indah. Terus nanti bisa juga diiringi menggunakan musik yang untuk disampaikan maknanya kepada penonton. Oke? Nah, itu untuk pengertian seni tari. Berikutnya lagi yang kedua, jenis-jenis seni tari. Siapa yang bisa coba? Oke, ada dua jenis seni tari berdasarkan pola gerakan dan juga berdasarkan koreografi. Kalau yang untuk pola gerakan ada 3, ada 4. Kalau yang untuk koreografi ada 2. Siapa yang bisa menjelaskan? Ayo, Anis. Ya, Bu. Berdasarkan pola gerakan ada 4, apa aja? Kalau berdasarkan gaya dan gerakan kita ada tari tradisional, Bu. Ya, oke, itu berdasarkan koreografi. Ada tari tradisional, Ada tari kreasi. ya, ada tari kreasi dan Tari kontemporer. Oke, itu ada 3 berdasarkan koreografi. Kalau berdasarkan pola gerakannya, siapa yang bisa? Nggak ada yang ingat? Nggak, lupa? Ya ampun. Oke, yang berdasarkan pola gerakan itu ada 4. Yang pertama ada tari tunggal, yaitu ditarikan oleh satu orang. Yang kedua ada tari berpasangan, dia ditarikan oleh 2 orang. Yang ketiga ada tari berkelompok, ditarikan lebih dari 2 orang. Yang keempat ada tari massal, dia ditarikan lebih dari 10 orang. Biasanya ini lebih banyak anggota kelompok tarinya. Oke, sudah siap untuk masuk ke unsur seni tari? Oke, kita masuk ke unsur utama. Oke, sebelum masuk ke materinya, di sini untuk capaian pembelajaran itu nanti mampu memahami unsur utama seni tari, yang kedua mampu memahami elemen dasar seni tari, dan yang terakhir mampu memahami apa itu unsur pendukung seni tari. Oke? Cek. Nah, di sini ada unsur utama tari. Siapa yang bisa? Apa itu unsur utama tari?
Ayo. Ada yang bisa? Nggak ada. Ayolah, bersuaralah. Unsur utama, jawab aja. Nggak, kalau salah pun nggak masalah. Kan kita sama-sama belajar. Oke, Anis. Unsur utama tari itu terdiri menjadi 3 bagian Ibu. Yang Oke. pertama itu ada gerak. Karena gerak ini merupakan unsur penting dari sebuah tarian karena dari gerak ini adalah ciri khas dari unsur utama tari. Kemudian ada rasa yaitu atau feeling yang dimana gerak tari harus memiliki rasa yang diekspresikan dengan menggunakan rasa, dengan contoh seperti wajah, terus gerakan mata, terus sikap tubuh dan berbagai macam hal lainnya. Kemudian ada irama. Irama ini adalah seperti musik, yang mana tari selalu mengikuti irama atau ritme tertentu, baik dari musik, ketukan atau tekan. Nah, irama membantu mengatur tempo dan dinamika gerakan. Oke, tepuk tangan dulu. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke. Nah, unsur utama tari itu adalah gerak. Benar yang dibilang si Anis tadi. Nah, di sini gerak itu merupakan perubahan posisi atau sikap anggota dan anggota badan saat menari. Nah, di sini unsur utama itu adalah gerak. Nah, untuk rasa, untuk irama itu masuk ke dalam unsur utama dalam gerak, bukan di dalam tari. Oke? Paham ya? Unsur utama tari itu adalah gerak. Oke. Nah, di sini gerak terbagi menjadi 2, yaitu ada gerak murni dan juga gerak maknawi. Coba siapa yang bisa menjelaskan apa itu gerak murni? Ada yang tahu? Apa itu gerak murni? Ada yang tahu nggak? Oke, Put. Kalau gerak murni itu gerak yang menekankan kepada keindahan. Oke. Dan gerak maknawi itu gerak yang menekankan kepada penyampaian makna. Penyampaian makna. Oke, nah itu dia makna dari gerak murni dan juga gerak maknawi. Nah, kalau gerak murni ini dia hanya mengutamakan keindahan. Nah, ini dia unsur dalam gerak. Nah, ini yang tadi Ibu jelaskan. Unsur Anis jelaskan unsur gerak dalam tari berbeda dengan unsur utama tari. Berarti dia di dalam gerakan itu sendiri, oke? Nah, ada wiraga. Apa itu wiraga? Apa itu wiraga? Tubuh. Ya, tubuh yang melakukan gerakan. Nah, bagaimana tubuh kita melakukan gerakan? Itulah unsur di dalam tari. Yang pertama ada wiraga. Pastinya kita akan menggunakan tubuh kita untuk bergerak di dalam tari. Tidak mungkin kita tidak menggunakan tubuh toh. Nah, ini adalah unsur utama dalam gerak. Yang pertama adalah wiraga. Oke. Yang kedua ada wirama. Apa itu wirama? Musik atau iringan atau tempo dalam tarian tersebut. Nah, jadi tempo ini adalah hitungan atau ketukan di dalam sebuah tarian. Kalau ketukannya cepat, ya berarti gerakannya juga harus cepat. Kalau temponya lambat, berarti gerakannya juga harus lambat. Oke, itu yang kedua ada wirama. Yang ketiga ada wirasa. Wirasa ini adalah ekspresi atau penghayatan di dalam tubuh kita ketika kita membawakan sebuah tarian. Ya, kalau tariannya semangat, berarti rasa yang harus kita keluarkan juga harus semangat. Jangan menye-menye. Nanti tariannya tidak tersampaikan maknanya. Oke? Yang keempat ada wirupa. Wirupa ini baru dari tampilan wajah kita. Kalau tariannya mistis misalnya, tidak mungkin kita senyum. Ya kan? Nah, tapi kalau tariannya itu manis, kita harus senyum. Karena wirupa ini sangat penting juga di dalam gerak dalam tari. Oke? Ya, bisa? Unsur utama tari ada apa aja? Unsur utama tari Gerak. Unsur utama tari ada gerak. Kalau unsur gerak dalam tari ada irama, wirasa, wirupa. Oke, diingat nanti Ibu tanyakan kembali. Oke?
Oke, kita masuk berikutnya. Ada elemen dasar tari. Elemen dasar tari terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ruang, yang kedua ada waktu, dan juga yang ketiga ada tenaga. Oke, siapa yang bisa menjelaskan apa itu ruang? Apa itu ruang? Nah, ruang ini dia biasanya terbagi menjadi 2 kalau di dalam tari. Ruang yang dibentuk oleh penari dan juga ruang tempat penari itu menarikan sebuah tarian. Misal, kalau ruang yang dibentuk penari 1, 2. Nah, ruang yang terbentuk ini juga dimaksudkan dengan ruang yang dibentuk oleh penari. Nah, ketika kalian tampil di pentas, itu termasuk ke dalam ruang yang dipakai oleh si penari untuk menampilkan tariannya. Oke, berarti ada 2 ya ruang ya. Berikutnya ada waktu. Waktu itu bisa dari temponya tadi, bisa dari ritme dari tarian tersebut, dan juga bisa dari durasi di dalam tari. Oke, yang ketiga ada tenaga. Nah, tenaga ini ada intensitas, ada juga action. Action itu nanti dia ketika kita bergerak tiba-tiba hop. Nah, dia memberikan actionnya, tiba-tiba gerakannya berubah begitu. Nah, itu untuk tenaga. Kalau nanti gerakannya lemah lembut, berarti tenaganya juga harus lemah lembut. Tetapi ketika gerakannya kencang, keras, juga harus bertenaga, lebih bersemangat lagi. Oke, paham ya? Untuk elemen dasar tari ada 3, ada ruang, waktu, dan tenaga. Oke, berikutnya lagi. Yang terakhir ada unsur pendukung tari. Nah, di sini unsur pendukung tari itu ada 6, 7. Ini 2 ya, cuman Ibu jadikan 1 poin. Nah, yang pertama ada tata rias dan busana. Nah, di sini tata rias itu berperan penting dalam membentuk karakter dan suasana tarian. Begitu juga dalam kostum. Kostum dan rias itu dia saling membutuhkan. Oke? Nah, kalau tata riasnya kalau dia penampilan tema tarinya tegas, berarti riasannya juga harus tegas. Tetapi ketika tariannya temanya itu lemah gemulai, berarti nanti kita tampilannya juga harus yang manis-manis untuk tata riasnya. Begitu juga kostum. Nah, itu untuk membentuk karakter dan juga suasana tarian. Jadi biar paham nih yang nonton, oh ini tariannya seperti ini maknanya, oh ini tariannya seperti ini maksudnya, seperti itu. Nah, ini untuk unsur pendukung tari. Yang pertama ada tata rias dan busana. Ini contohnya. Tari apa? Tari apa? Tari merak dari Jawa Barat. Terlihat bukan dari kostumnya? Nah, terlihat kalau itu adalah tari merak. Nah, jadi kita yang nonton pun udah paham, oh ini mau menarikan sebuah tarian tari merak kayak gitu. Bisa juga dari adat, misalnya oh ini pakaian bodo berarti dari Sulawesi. Nah, itu fungsi dari tata rias dan busana. Oke, berikutnya lagi ada iringan. Nah, di sini iringan itu memberikan ritme dan suasana untuk mendukung gerakan tari. Oke, di sini iringan terbagi menjadi 2, ada iringan internal dan juga ada iringan eksternal. Nah, di sini contoh, Ibu kasih contoh aja dulu. Siapa yang bisa menjelaskan dari kedua gambar ini? Siapa yang bisa menjelaskan apa itu iringan internal dan apa itu iringan eksternal? Coba. Ya, Lala. Iringan internal itu bunyi-bunyian yang dihasilkan dari tubuh penari. Oke. Contohnya seperti petikan tangan atau petikan jari, petikan tangan, dan petikan kaki. Oke. Kalau iringan eksternal itu berasal dari luar tubuh penari. Contohnya seperti musik dan rekaman suara. Oke. Dah, benar. Kita beri aplausnya dulu. Oke. Nah, iringan itu terbagi menjadi 2, yaitu ada iringan internal dan eksternal. Seperti yang Lala sebutkan tadi, itu sudah benar. Iringan internal itu yang berasal dari tubuh penari itu sendiri. Berarti iringannya keluar dari tubuh kita. Ini contohnya tari caca. Dia menggunakan apa musiknya? Dari suara ca 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 ca. Nah, dia hanya menggunakan suara ca
acak-acak aja untuk musiknya. Berarti tidak harus menggunakan musik iringan, musik dari kaset atau musik langsung seperti itu. Berarti juga bisa menggunakan musik internal atau iringan internal. Nah, yang kedua ada ini tari dari Jakarta. Tari ondel-ondel, oke? Nah, di sini terlihat di belakang ada menggunakan kendang, ya. Nah, itu merupakan iringan eksternal. Berarti dia menggunakan alat musik bantu, bisa jadi alat musik secara langsung ataupun dari suara rekaman atau musik rekaman. Oke, paham? Oke, yang berikutnya ada properti. Nah, di sini properti merupakan benda-benda yang digunakan oleh penari untuk mendukung penampilan tari untuk menyampaikan pesan tertentu. Nah, apa saja contohnya? Piring, kipas, lagi payung, selendang. Nah, ini tari piring dari Sumatera. Dia menggunakan piring sebagai properti tarinya. Berikutnya lagi tari kipas. Dari mana? Dari mana tari kipas? Tari kipas dari Sulawesi Selatan. Terlihat dari bentuk bajunya. Oke. Nah, ini contoh cuman ada 2 contoh. Cuman dia kadang bisa menggunakan keris juga, menggunakan tongkat juga, dari payung. Pokoknya segala jenis yang bisa kita gunakan. Nah, properti ini yang digunakan oleh penari, bukan tampilan-tampilan yang di belakang pentas. Nah, kalau itu hanya untuk backgroundnya saja. Tapi kalau properti dalam tari itu adalah yang penari pegang, yang penari pakai untuk menunjang tarian tersebut. Berarti propertinya itu tidak boleh hanya terletak di bawah. Ya, tidak hanya dipajang saja. Harus digunakan di dalam tarian tersebut. Penarinya harus menggunakan. Oke, paham? Properti? Oke, kita lanjut. Ada tempat pertunjukan. Nah, di sini tempat pertunjukan itu biasanya kita laksanakan atau kita lakukan di atas panggung. Nah, di sini ada panggung terbuka dan panggung tertutup. Nah, ini contohnya panggung terbuka dan juga panggung tertutup. Yang pertama ada tari kuda lumping dan dari Ponorogo, dan juga ada tari saman dari Aceh. Nah, di sini kan terlihat perbedaannya. Kalau tari panggung terbuka itu biasanya kalau nggak di halaman, di lapangan, misalnya seperti yang tari kecak tadi, terlihat kan? Dia juga menampilkan tarian di luar, tidak di dalam. Nah, tetapi kalau yang untuk panggung tertutup bisa saja kita gunakan teater misalnya, atau aula misalnya, di dalam gedung misalnya. Nah, di sini contohnya ada tari saman dari Aceh. Berarti tahu ya, tempat pertunjukan itu terbagi menjadi 2, ada panggung terbuka dan juga ada panggung tertutup. Oke. Berikutnya lagi pola lantai. Nah, di sini pola lantai itu garis yang dilalui dan dibentuk oleh penari selama pertunjukan. Apa aja pola lantai? Garisnya vertikal, horizontal, lingkaran, zigzag. Itu pembagiannya ada 2, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Kalau yang vertikal, horizontal, zigzag itu termasuk ke dalam garis lurus. Kalau lingkaran, setengah lingkaran, angka 8 termasuk ke dalam garis lengkung. Nah, ini contohnya. Kita kembali lagi tadi, kalau yang untuk tari kecak itu tari kecak itu dia termasuk ke dalam contoh pola lantai garis lengkung. Kalau tari saman garis lurus. Oke. Nah, yang terakhir ada pencahayaan. Nah, di sini pencahayaan itu atau dikenal dengan lighting, dapat menciptakan suasana dramatis, menyoroti gerakan penari dan membantu penonton fokus pada bagian-bagian penting dari tarian. Nah, ini biasanya digunakan di dalam gedung atau di luar gedung, tetapi dia dilaksanakan pada malam hari. Nah, kalau di dalam gedung siang atau malam itu biasanya wajib menggunakan lighting supaya nanti terlihat nih konflik tariannya di mananya nanti terlihat. Oke? Ya, nah di sini contohnya ada tari kipas yang tadi dia di dalam ruangan, dia menggunakan lighting. Nah, kalau sedangkan
Kalau untuk tari kuda lumping di luar ruangan dia tidak menggunakan lighting karena sudah ada cahaya tersendiri. Oke. Dari sekian banyak materi yang sudah saya jelaskan, apakah sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Atau saya yang bertanya? Ayo, ada yang... Oke, silakan. Ibu, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi ingin bertanya, apa yang terjadi jika sebuah tarian hanya menggunakan satu gerakan murni? Satu gerakan murni. Menampilkan keindahan saja. Oke. Bagaimana ketika tarian itu hanya menggunakan satu gerakan murni saja? Ada yang bisa bantu jawab? Apakah masih bisa dikatakan tarian? Bisa. Dia tetap akan berjalan. Nah, itu sama halnya dengan tarian kita. Misalnya yang tadi tarian berdasarkan koreografi, ada tarian kontemporer. Dia menggunakan gerakan yang abstrak. Dia tidak memiliki makna di dalam tarian tersebut. Nah, disitulah menggunakan yang namanya gerakan murni. Nah, gerakan murni itu boleh digunakan untuk di dalam satu tarian itu ketika kita menarikan memang tidak ada makna di dalam tarian tersebut. Tidak ada makna yang akan kita sampaikan. Nah, jadi bisa nggak Bu dikatakan tari? Tetap bisa. Oke, ada yang tanyakan lagi? Enggak, kita masuk ke kuis. Oke, kuis. Siapa yang mau? Coba angkat tangan. Atau ibu yang 7? Ibu yang 7 ya. Oke, coba Meme. Ini ada 5 gambar. Ada 1 penari, 2 penari, 3, 4, 5. Meme mau yang mana? 2. Oke. Tayang ke 2. Apa fungsi dari unsur pendukung tata rias dan busana dalam tari? Oke. Unsur pendukung tata rias dan busana dalam tari yaitu yang khususnya tata rias ya, yang pertama itu mengubah penampilan. Ya. Fungsi dari tata rias itu mengubah penampilan penari untuk menampilkan sesuai dengan karakter dan tema yang ditampilkan. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan ekspresi penari, menyampaikan tujuan dari tari dia tersebut. Dan yang ketiga yaitu menciptakan suasana oleh penari untuk menyampaikan tujuan dari tariannya. Dan fungsi dari busana dalam tari yaitu mengungkapkan karakter, meningkatkan estetika, dan mendukung gerakan dalam tarian. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Berarti sudah paham apa itu fungsi dari unsur pendukung tata rias dan busana dalam tari. Dia mendukung untuk mengubah karakter kita supaya nanti mendukung di dalam tarian tersebut. Tahu orang apa karakternya, apa yang akan tarian yang akan ditampilkan. Oke? Oke, satu lagi ya. Satu lagi, oke? Ya, Bu. Oke, siapa? Dela. 5. Oke. Silakan sebutkan apa saja unsur pendukung tari dan jelaskan secara ringkas. Jadi unsur pendukung tari yang pertama itu ada tata rias dan busana, Ya. di mana itu untuk mendukung pada pembentukan karakter dan suasana dalam tari. Yang kedua itu ada iringan, yang mana ada eksternal dan internal. Kalau internal itu seperti dari tubuh penari seperti petikan atau temukan. Ya. Sedangkan eksternal itu iringan musik atau alat musik. Oke. Lalu ada pencahayaan di mana itu untuk menyampaikan suasana dalam tari, apalagi tari tersebut bersifat dramatis atau suasana dramatis dan untuk menjadi titik fokus pada penonton. Yang keempat itu ada properti tari, yang mana suatu benda pada penari yang digunakan untuk membantu kegiatan tari yang dilakukan. Lalu yang kelima itu ada pola lantai, lengkung dan pola lantai lurus. Yang keenam yaitu adanya tempat pertunjukan, yaitu ada terbuka dan penutup. Oke, tepuk tangan dong. Oke, kalau sudah mungkin Ibu akhiri sampai di sini ya. Kita ucapkan untuk penutupannya, kita ucapkan alhamdulillah. Ibu akhiri. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.